the batteries. If you gave me a chance, I would say. Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera, bagaimana kabarnya? Dan saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi terkait tentang pengantar industri perjalanan wisata. Nah teman-teman, sebelum saya mempresentasikan materinya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya, Sevi Maria Putri Setia, bisa dipanggil Sevi. Saya dari Kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata semester 2. Dan dengan NIM 2423762119. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan materi. Oke teman-teman, jadi materi yang pertama yaitu What is tourism? Pengertian dari pariwisata. Jadi menurut UNWT 1993, tourism encompasses the activities of the person traveling and staying in the places outside the usual environment for not more than one consecutive year, for leisure, business, and other purpose. Dan juga ada pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990, yaitu tentang kepariwisataan, menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata yang menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut. Dan yang kedua yaitu Biro Perjalanan Wisata. Nah, di dalam Biro Perjalanan Wisata yaitu ada kepariwisataan, dan di dalam kepariwisataan itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu usaha jasa pariwisata seperti jasa Biro Perjalanan Wisata, jasa izin perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran, serta jasa impresariat dan jasa konsultan pariwisata, serta jasa informasi pariwisata. Nah, yang kedua yaitu pengusaha objek dan daya tarik wisata. Jadi, di dalam pengusaha objek dan daya tarik wisata itu ada pengusaha objek dan daya tarik wisata alam. Nah, di pengusaha objek dan daya tarik wisata alam itu contohnya seperti kita memanfaatkan potensi alam seperti contohnya Gua Batu Kristal. Nah, itu salah satu objek wisata yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan sebagai destinasi atau bisa mendatangkan wisatawan. Dan itu salah satu pengusaha objek wisata, objek dan daya tarik wisata alam. Nah, yang kedua itu pengusaha objek dan daya tarik wisata budaya, yaitu contohnya Candi Borobudur. Nah, itu salah satu objek dan daya tarik wisata budaya. Nah, yang ketiga yaitu pengusaha objek dan daya tarik wisata minat khusus. Daya tarik wisata minat khusus contohnya orang-orang yang suka berpetualangan atau adventure. Nah, itu salah satu contoh daya tarik wisata minat khusus. Mereka sukanya hanya untuk adventure atau berpetualangan saja. Nah, yang ketiga yaitu ada usaha sarana pariwisata. Nah, di dalam usaha sarana pariwisata itu ada yang pertama itu penyediaan akomodasi. Jadi teman-teman sudah pasti kita tahu bagaimana itu penyediaan akomodasi. Nah, langsung saja yaitu kedua penyediaan makanan dan minuman, ketiga penyediaan angkutan wisata seperti mobil, angkutan udaranya seperti pesawat, angkutan lautnya seperti kapal, dan kereta api di angkutan daratnya. Nah, yang keempat yaitu penyediaan sarana wisata tirta. Yang kelima itu penyediaan kawasan pariwisata. Jadi teman-teman, itu tadi 3 bagian dari kepariwisataan. Jadi lanjut kita ke jenis-jenis perjalanan wisata. Nah teman-teman, di dalam jenis-jenis perjalanan wisata itu ada beberapa. Yang pertama itu business travel. Nah, sudah pasti tahu kita apa itu business travel. Dari kata pertamanya itu bisnis, yaitu perjalanan seseorang untuk melakukan suatu bisnis ke suatu tempat yang telah ia tentukan. Dan yang kedua yaitu leisure travel. Nah, perjalanan leisure travel ini adalah perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya.
yaitu hanya bersenang-senang, tetapi sebenarnya juga menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui, seperti lingkungan yang di destinasi tersebut, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, dan adat istiadat lainnya. Nah, yang ketiga yaitu individual travel. Individual travel ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan kegiatan lain. Oke, teman-teman, lanjut kita ke the function of BPW. Jadi, teman-teman, the function of BPW terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, di fungsi umumnya ialah Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Oleh karenanya, BPW berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Jadi teman-teman, supaya kita mengetahui secara bersama contoh dari fungsi umum dari BPW ini seperti apa. Contohnya, kita memesan tiket. Nah, kita memesan tiket kepada pelanggan serta kita merencanakan perjalanannya, membantu pelanggan merencanakan perjalanan wisata, termasuk memilih tujuan dan memesan tiket dan mengatur akomodasinya. Nah, itu salah satu contoh dari fungsi umum BPW. Jadi teman-teman, di fungsi khususnya terbagi menjadi dua, yaitu travel bureau sebagai intermediary atau perantara dan travel bureau sebagai organisator. Jadi, travel bureau sebagai intermediary atau perantara ialah travel bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau sering disebut dengan supplier. Untuk kepentingan wisatawan, ia harus bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal yang menyangkut perjalanan wisata, terutama dalam tujuan wisata yang akan dikunjungi, memberikan nasihat atau petunjuk tentang acara perjalanan atau yang sering kita ketahui atau kita dengar yaitu itinerary yang baik. Ya, itu termasuk pemilihan hotel, transportasi, bar, dan restoran, serta petunjuk lainnya. Nah, teman-teman, di fungsi khusus dari BPW ini ada yang namanya travel bureau sebagai organisator. Yang pertama itu, travel bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier atau perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, perusahaan harus aktif melakukan kontak dan kerja. Nah, yang kedua itu menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bingung, apa itu tailor-made tour dan apa itu ready-made tour? Teman-teman, supaya kita bisa mengetahui secara bersama-sama, jadi yang pertama itu tailor-made tour adalah paket wisata yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individu atau kelompok. Nah, paket wisata ini disesuaikan dengan keinginan dan budget pelanggan. Sedangkan ready-made tour adalah paket wisata yang sudah dirancang dan siap digunakan. Paket wisata ini biasanya sudah termasuk akomodasi, transportasi, dan aktivitas wisata dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke izin perjalanan wisata, yaitu badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Nah, yang pertama menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan baik darat, laut maupun udara. Nah, yang kedua itu mengurus dokumen perjalanan. Ketiga, menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisatawan. Jadi teman-teman, biro perjalanan ini sangatlah berperan penting dalam perjalanan. Dia itu sebagai perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Nah, yang kedua itu menjual paket wisata yang dijual oleh BPW.
Nah, teman-teman, lanjut lagi kita ke Biro Perjalanan Wisata. Jadi, Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk tersebut adalah produk yang mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak berangkat hingga kembali, atau as far as the tourist concerned, the product confers the complete experience from the time he leaves home to time he returns to it. Jadi itu teman-teman, Biro Perjalanan ini sangatlah salah satu industri pariwisata yang menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kesenangan wisatawan. Nah, yang kedua itu ada Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial, yaitu yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarai pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang maupun grup untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Jadi yang berikut itu ada komisaris. Di bagian komisari ini ada struktur atau runtutan-runtutannya. Yang pertama itu direksi. Dua direksi ada pemasaran dan umum dan personalia. Di bawah mereka ada departemen tour, departemen tiket, dan departemen queue dan pembukaan. Yang di bawah departemen tour itu ada lagi, yaitu pertama domestic tour, inbound tour, dan outbound tour. Nah, di bawah departemen tiket ada domestik, ada internasional. Dan juga di bawah departemen queue dan pembukaan ada keuangan dan pembukaan. Jadi kita lihat di bagian gambarnya ini, yaitu ada general manager atau yang tertinggi, manager, supervisor, dan karyawan yang terendah. Nah, lanjut kita ke lingkungan pekerjaan BPW. Di lingkup pekerjaan BPW itu ada yang namanya fungsi pemasaran. Dan di pemasaran itu ada making sales calls atau menghubungi customers dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua itu advising clients, memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dari berbagai produk wisata. Yang ketiga itu transmitting information, menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Berikut yaitu planning and carrying out promotion company, merencanakan dan mempromosikan produk atau perusahaan. Yang berikut itu analyzing client dan maintaining passenger name records atau PNRS, menganalisa dan memelihara PNRS. Nah, yang berikut yaitu maintaining correspondence, memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan, serta aktivitas atau kegiatan pemasaran yang sesuai dibutuhkan. Nah, yang berikut teman-teman, ada fungsi DP operasional. Nah, kita lihat saja penjelasannya. Ada mengkoleksi dan meninjau ulang brosur, writing tickets atau menerbitkan atau issue tiket, booking speech, terus maintaining and controlling airlines ticket, SDKM, Enjang, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut itu keeping tariffs up to date, designing package tour, preparing quotation and engine tarif, dan yang berikutnya dan lain sebagainya. Nah, ada fungsi dari operational debt, yaitu yang pertama teman-teman bookkeeping atau accounting, melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang berikut itu billing, melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Budgeting, merencanakan anggaran perusahaan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan materi saya terkait tentang pengantar industri perjalanan wisata. Jadi teman-teman, saya mohon maaf bila ada satu kata atau dua kata yang kurang berkenan dalam saat saya mempresentasikan. Saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.